kenapa tidak di-ban saja gitu loh, ya nggak sih? Ya sudah, kalau gitu daripada kita perdebatkan, mending kita langsung saja menyaksikan di dalam drafting phase di game yang kedua kali ini. Ingat, ini game kedua juga menjadi sebuah game yang sangat penting karena cukup berimpact. Kalau misalnya game 2 didapatkan oleh Yusun dan Deosvolt harus menghadapi match point. Karena sebenarnya Deosvolt sendiri kalau ngomongin soal riset dari mentalnya mereka ya, gue ngeliat mereka tuh mau kena one-sided game pun, next Nggak ada urusan. game-nya dia tetap perform loh. Iya, nggak ada urusan. Tetap santai aja gitu kan, dan Lancelot sudah tidak ada, langsung di ban walaupun first pick ya, ngebuang satu ban. Dan sekarang bisa banget nih untuk ngebuka Guinevere mungkin, even itu 1-1 juga masih bisa. Dan Faramis yang udah di ban juga nih jadi penentuan nih. Mau ngelepas apa untuk first pick? Oh, masih ada Arlot sebenarnya yang diperebutkan nantinya. Tapi tidak melupakan juga bagaimana keuntungan Win 1-1 ketika mungkin membawakan Digi langsung di ban dan 1-1 bisa di first pick. Win atau 1-1 Be? Lebih Kayaknya ke win win sih. gak sih? 1-1-nya mungkin bisa diamankan Kusei nanti di second pick. Dan itu yang mungkin bisa menjadi salah satu opsi juga, tapi ternyata lagi dan lagi dengan win rate yang cukup tinggi dari Guinevere. Kayaknya emang yang paling aman juga sih daripada diberikan ke arah MP The King dan malah menjadi keunggulan bagi mereka. Gue ngeliat-liat mukanya Fly Solo kalau pakai masker gitu mirip Mamang Ref ya. Mamang Ref, Iya iya. kan? Dari rambutnya aja. Tipis-tipis Iya, ya. dari mirip-mirip rambutnya juga gitu. kelihatan. Dari rambutnya paling gampang. Makanya gue kaget ini, kayak gue kenal siapa. Oh ini Mamang Ref ya. Iya, sebentar Mamang yang di GH lagi nonton. Halo. Halo Mamang. Halo, ya. yang di stream halo juga semuanya. Halo semua. Oke, dan untuk second phase nih, 2 pick langsung. Lancelot di 3 mungkin bisa, atau ya kalau memang ada hero power lain, 1-1 sih kayaknya wajib ya. Kayaknya Lancelot semenjak udah di ban ini Martis nggak sih opsi terakhirnya, apalagi Guinevere lawan. Tapi bentar, ini bau-baunya udah nggak ada nggak ada Digi, Minotaur terpick kah? Combo nantinya dari Ra mengambil Valdrequiem karena dia nggak punya Spatial Migration. Jadi knock up-nya itu dari Storm dan juga Minon Fury-nya Minotaur. Oke, berarti sisinya buat cancellation juga ya, lumayan enak. Tapi ya, kalau tapi ngomongin kalau- Minotaur duluan, Iya, tapi kalau jadi Fly Solo, kenapa tidak diambil duluan Minotaurnya? iya kan, maksudnya diambil juga bagus loh nanti. Dari ya Guinevere combo, ya jangan nggak usah kita diambil lah ultinya kan. Ya Iya. ini yang punya aja gitu Yang loh, punya yang dulu punya. aja ya kan, karena bisa juga membawakan mid laner seperti Lilia salah satunya. Betul. Tapi Bruno Wah, yang power akan Carvi jadi juga. opsi. Lebih mengamankan hero Carvi Nah, terlebih dahulu kan? dan Minotaurnya kali ini benar. Iya kan? Kenapa kita Daripada bawa diambil. kasus Guinevere ultinya diambil terus di Iya. combo sama Mino. Guinevere aslinya aja gitu kan. Iya, Combo sama Mino. daripada tiba-tiba di copy kan nanti Minon Fury-nya juga dengan Valentina. Tapi Mino juga bisa nahan crossbow of tank kan? Bisa. Motivation roar yang abis dia rage. Iya, tapi harus ada satu Minon Fury yang dibuka. Dan itu mungkin menjadi pertukaran yang aku nggak bilang adil sih Lim, karena dengan menggunakan satu crossbow of tank loh. Bedanya gini, crossbow of tank itu single target. Kalau kebukanya Kari Minotaur, kayaknya fine-fine aja. Tapi kalau Minon Fury-nya kebuka dan cuma ke one-one yang lagi terbang, wasted sih. jadinya. Iya sih, dia foto juga salah satu ininya kan. Salah Sebuah satu jawaban. Sebuah jawabannya juga, tapi ini dia Martis yang masih menjadi hero power juga bagi MP The King. Apalagi kebetulan lawan match up-nya adalah Guinevere. Jadi Jadi Spatial Migration-nya malah bisa digeser dengan Kang Strang Well. Onsang well, dan itu adalah satu jawaban yang paling harus diamankan Yusun karena kalau enggak udah kelar. Udah kelar, dia akan berebut junglernya dengan apa sekarang. Pick Iya. 2 bandnya udah bebas banget untuk terhadap Martis salah satunya. Tapi Novaria bandnya bagus sih, Novaria bandnya. Alasan Novaria bandnya ini kayak ada combo yang sempat marak di MPLI, di mana ada Guinevere dikombinasikan dengan Novaria. Special migration-nya ini akan kena dengan mudah dan ada Mino juga. Itu yang bikin bahaya. Sisanya mau pick apapun tinggal follow aja. Iya, apalagi untuk sekarang ketika KJ-nya sudah di-ban, ada Novaria juga yang di-ban, ditambah lagi dengan Poveus membuat one-one-nya makin lebih strong. Karena udah nggak ada Angela, jadi pemilihan untuk ke arah dari boxinya tuh entah kenapa udah kayak pasti ini bakal hero team fight, sehingga hero-hero kayak Kaja, Kufra juga mungkin akan langsung di-ban juga bagi teman-teman dari Yusun karena kebetulan udah melihat bagaimana powernya dari Boxy di game yang sebelumnya. Tapi Boxy masih punya satu solusi seharusnya menurut aku. Franco yang mungkin bisa dia bawakan atau yang paling jadi opsi terakhir Ruby. Karena Ruby bisa sedikit menangkap hero seperti Guinevere. Oke, kalau lihat kali ini Kaja pun sudah ditutup karena dari
Deathful, mereka tidak mau ini bisa menjadi sebuah jawaban atas Deathful. Cuma yang mungkin harus diperhatikan adalah ketika Tigreal-nya pun ditutup dan mereka masih ngebuka terhadap posisi dari Kufra, walaupun nggak diamankan sekarang ya, ini masih punya the power of contest loh. Karena Kufra ini benar-benar meng-cancel gerakan-gerakan dari Magister, nggak se-flawless itulah. Ya masalah KJ-nya di ban sih. Kalau nggak KJ nih enak banget nih lawan Iya. 3 ini nih. Tapi kalau diganti Franco menurutku susah. Soalnya Franco kan tipe yang bukan dibawa gerak gitu Dia kan, tipe tuh yang di diem. tempat, Iya, di suppressnya cancel di tempat. gampang. Terus kayak harus mengandalkan air hook banget, tapi lapu-lapu masih menjadi opsi untuk Sorry I'm Felix. Yang dimana kalau kita berbicara imunitas, ya setidaknya bisa lumayan ngedeal damage walaupun dalam keadaan nanti tiba-tiba ada bola dari Guinevere ketika dia menggunakan Flare Ayam, atau bahkan mungkin ketika nanti Minion Fury-nya digunakan. Tapi Terisla, Kid Bomba Kid Bomba is back. ini sudah menggunakan hero powernya yang menandakan kalau hero dari last pick-nya Siusun ke arah healer kejawab sudah semuanya ini. Ini Rafa nggak sih, Be? Rafaela banget di Dahsyat gamenya. nggak sih? Apalagi kalau Rafa- Lilia terakhirnya. Iya itu Lilia ke Lilia yang counter. bikin lebih ke arah Rafa tadinya. Cuman ini hero-nya support nggak masuk nggak sih ke agak Siusun? nggak masuk sebenarnya karena Iya emang kan? powernya ya tetap di pick off. Cholo. Wah ini udah pasti sih, kayak jarang banget kita melihat kalau seandainya Boxy the King bermain dengan hero-hero healer kecuali Ra ya. Ya. Iya, kalau Ra. Dulu sempat kalau ada Rafa Mid nggak sih di Kambodia itu? Rafa Mid ada. Sempat ada Rafa Mid kan yang Angela dimunculin. Mid. Angela Mid, Rafa Mid. Itu karena memang dari pool hero-nya si Boxy-nya ke tank initiate kayak gini. Cuman balik lagi nih. Inisiator tunggal bisa dibilang single target juga. Mungkin kalau memang pas, iya one-one-nya bisa pecah. Tapi counternya banyak banget ini cancellation ya. Iya, tapi entah kenapa semenjak melihat tadi Valentinanya muncul ketika ada Minotaur juga, ini jadi target untuk IMU-nya kebanyakan gak sih bro? Iya kan? Ada satu nih, ada Black Shoes, Black Shoes. Minion Fury. Ditambah lagi ada Felter Wild Requiem. Lengkap sudah ini kegalauan terutama untuk Ra. Karena semua ultimate-nya bagus untuk digunakan. Oke, tapi Siusun berhasil melakukan dominasi di game yang pertama. Bahkan Lancelot pun di game kedua nggak dikasih nafas sama sekali karena di-ban langsung di first phase. Tapi di sisi sebaliknya, Deathful melihat kembali potensi Kid Bomba dengan Terisla-nya is back. Oke, so ini dia game kedua. 1 poin saja yang baru diunggulin sama si Yusun. Dan tipikal Boxy seperti biasa, dia nemenin jungle lawannya. Wah ini hal paling nyebelin sih untuk para jungler-jungler, termasuk teman saya. Biasanya kalau misalkan ditemenin sama jungler musuh tuh pusing kepalanya. Iya, bahkan kadang kalau baru menit 3 sudah suren. Oh, Iya. itu 1 FK berarti ya? Iya, dia udah gak kuat katanya kalau dia temenin 3 menit. Baru 3 menit. Sebenarnya kalau yang awal mungkin nggak apa-apa ya, karena masih pegang retri. Tapi nextnya itu loh, tolong dijaga, karena kan retri delay. Iya. Itu yang bahaya. Oke. Tapi kita lihat balasan yang diberikan oleh Boxy ya cuma vision doang. Buset, one-one-nya Master Assassin, Be. Lagi dan lagi kali ini Kusei. Berani banget bro. Lumayan cuman berani, tapi masa dua-duanya loh. Gue make sense sih, Be, karena di talent kedua menurut gue yang buat nge-up damage daripada ngambil yang Weapon Master, mendingan Master Assassin. Iya, atau jangan-jangan mempersingkat waktu Inspire dengan Pull Yourself Together. Itu juga beberapa kali muncul, Lim. Bisa. Itu bisa banget, biar apa? Biar Inspire-nya makin lebih sering lagi digunakan. Tapi lihat di depan sana memasuki ke arah turret. Carvi sekalipun bakal coba di dive in. First blood didapatkan di arah bottom lane. Dan nampaknya di sisi itu semua. Bentar. Ini tidak ada pertukaran yang cukup adil karena rugi bandar. 1 first blood Magister, 1 Carvi gold laner. Ini bener-bener rugi bandar. Wih, bentar. Ini ada 2 action di 2 lane yang berbeda. Yes, betul. Dan keuntungan utamanya malah ke arah Siusun semua. Yes, karena Magisternya tumbang. Rugi sih. Sorry, I'm Felix, dia nggak tumbang sama sekali. Dia bahkan nggak pulang. Kita lihat di sini. Dia masih stay di leaningnya. What happened? Does move. Sepertinya bermain dengan terburu-buru, miskalkulasi mungkin bisa tercipta, tapi mau gak mau, kalau dalam keadaan seperti ini, Siusun akan mendapatkan turtle-nya secara gratis. Apalagi lihat Boxy-nya, mendapatkan informasi yang sangat mahal dan memiliki level Lion 4. Dragon. Dia sudah berada di level 4 di depan sana. Carvi kali ini bakal coba dipaksa, tapi Sawo akankah menjadi pilihan utama. Duel Dragon menuju ke arah Sawo, tertaken no Minion Fury for this time. Tapi kalau Requiem is point dari Magister depan sana bakal coba terbuka begitu saja. Belum mau terlalu terdini untuk loncat karena
Kusei, this is Captain Kusei speaking, ready to take off. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Di sisi Magister. lain pun, bawahnya tadi solo kill. Solo kill. Sorian Felix di level keempatnya tadi dengan Brave Fighter-nya bisa menumbangkan Kid Bomba sendiri. Lagi-lagi 2 kejadian di waktu yang sama. Yes, betul Apakah banget. benar Kid Bomba is back seperti yang Ranger Mas bilang? Solo kill yang barusan mungkin cukup menghantam XP lane yang menjadi jangkar dari semua tim biasanya. Dengan hero powernya. Dengan hero powernya juga, ini udah bukan ngomongin soal ini ya, udah bukan ngomongin soal mentality lagi, tapi ini perbedaan. Bagaimana ketika kita berbicara 1v1 mechanical play dari masing-masing laner antara Kusei versus Carvi. Ditambah lagi di area bottom lane ada Sorian Felix versus Kid Bomba. Yes, ditambah permainan dari Siusun, mereka terlalu aktif bermain di gold lane. Ini strong lane mereka. Mereka coba bekuk Carvi-nya. Karena dari game pertama ketika Carvi terbekuk, mereka tidak bisa bermain dengan early. Depan sana ada Brave Fighter dikeluarkan menuju ke Kid Bomba. Tapi ternyata ada Decimet is on point. Bahkan penalty zone. Belum ada penalty, belum tertendang, dia sudah masuk ke dalam zona Decimet. Dan Turret sebagai bonusnya. Sementara di bagian top lane gak bisa di-commit juga. Deus Volt, mereka under banget 3.500 loh. Di 3 menit awal hampir ke menit keempat. Bahkan undernya 2 game. Under gameplay, aku dua gak game. bilang under gold. Under gameplaynya. Ya gue setuju sih. Bener-bener temponya dimainin dan bahkan Sunset Lover cuma hanya menjadi pajangan di tengah, kan dia tahu dia nggak bisa kemana-mana. Iya, Di kiri posisi kalah, di kanan posisi kalah. Kalaupun dia mau ke kanan, dia kayak jatuhnya cuma membuka Black Shoes for nothing. Apalagi sekarang Sorian Felix yang sudah memiliki damage yang konstan. Sama posisinya kali ini dengan ke arah Sunset Lover. Ra, dia punya Black Shoes dari depan sana. Dari Magister, bahkan dipukul mundur karena ini dengan adanya zoning out dari sosok seorang lapu-lapu membuat Turtle akan di tangan dari para pasukan Siusun. Iya, bahkan itu hanya berdua. Mereka bagi orang, mereka tahu cukup dengan berdua saja Turtle. Dan ini masalah loh, Boxy-nya harus dipanis. Tapi kalau mau panis Boxy, gue rasa banyak banget source skill yang bakal keluar. Asli, ini udah bukan banyak lagi sih. Mungkin sampai flicker pun harus mereka picu. Karena untuk menangkap ke arah Boxy, butuh men-trigger ke arah Shunpo. Butuh men-trigger juga bagaimana the Way of Dragon yang bisa dia mainkan. Dan targeting dari Spatial Migration tidak semudah itu. Apalagi dalam keadaan pencurian dari Orange Buff pun sudah mulai dilakukan. Invade Jungle dari MP The King. Melanjutkan bagaimana snowballing dari Turtle yang didapatkan. Apalagi dari item Guardian Helmet. Harusnya bentar lagi bakal selesai. Bahkan di bawah menit yang ke-7, Lim. Ini cepet banget sih. Ini gue jujur masih nyari ini solusi dari Desmond dan Flicker. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan begitu saja. Magister ter-take down kembali. Boxy the King. Kali ini benar-benar 2 game yang cukup tidak mau kalah outstanding sama MP. Ya, 2 game ini dia tidak mau cukup kalah. Karena Sao sudah berada di dalam ekspedisi jungle yang dimiliki dari Siusun. Bahkan Kid Bomba melepaskan laningnya ketika terdorong begitu saja. Karena dia tahu di tengahnya udah nggak bisa lagi ditanggulangi. Dan bahkan dari Carvi Purified Gaming telah dikeluarkan. Carvi bakal coba di-take down one last hit. Carvi, tapi Kusei di sana gagal didapatkan filter requirement on point. Para pasukan dari Siusun mencoba untuk mengamankan Kusei. Meanwhile, Ra juga menutup dari arah jungle-nya. 2 arah yang bisa mendapatkan Kusei. Ditutup perimeter di portal dengan ada deny rotation. Aduh. Ini dari yang gak ada escape route dibukain jalannya, Lim. Makanya Sehingga tiba-tiba Carvi yang tadinya hampir jadi trade yang sama gold lane versus gold lane sekarang jadi percuma. masalahnya ya di sisi lain ada lagi kejadian yang terjadi kayak turretnya dan di bagian top lane inner turretnya diincer. Lihat Boxy the King, tumbangin Boxy the King. Itu nggak cukup dengan 1 ultimate. Bahkan harus banyak banget dan sudah mulai berkumpul di arah mid nampaknya. Ya ketika berkumpul karena dari Sorry I'm Felix di sana langsung melakukan zoning out. Seluruh damage telah diberikan. Tapi lihat para pasukan dari tim Siusun, mereka kembali lagi hanya memancing keributan untuk Turtle. Ini kayaknya Turtle bakal bener-bener di-trigger sih mau bagaimanapun caranya. Karena kalau kita melihat dari referensi sekarang dengan gold leading yang jauh banget buat Siusun. Ini bakal on the way ke 7.000-8.000-an. Apalagi ditambah dengan keuntungan dari segi turret objektif. Mereka udah berlipat ganda banget. Siusun tinggal tabrak di area mid lane. Sehingga mungkin memicu dari Sunset Lover ketika dia ingin mencoba untuk bertahan. Minimal dia punya Black Shoes-nya untuk dia picu. Karena kalau nggak ada Black Shoes, ini udah pasti minimal Purify-nya ke trigger juga. Dan Sunset Kid Lover Bomba? bakal di all in. Kid Bomba terdeteksi. Perfect Turtle untuk kali ini membuat 7.000 gold difference, Profesor KB. Turtle-nya Iya. dikasih Kusei, Be. Jadi ada buff turtle juga nih dari Dia bisa one-one-nya. buy one. Iya. Dia bisa 1 lawan 1. Carvi udah under gold kali ini. Under goldnya lihat, hampir 2.000.
Makanya kerasa banget dan special migration. Specification mendapatkan Ra di depan sana. Lexus bahkan gagal untuk didapatkan. Tapi para pasukan dari Silsun, duel Boxy. Dragon with Flicker! Boxy the King! Berhasil memasukkan Magister ke dalam permainan dari Silsun. Membuat dari Kusei free hit di depan sana. This is Captain Kusei speaking. Tapi nampaknya gagal untuk mendapatkan siapapun. Meanwhile, Kusei one last hit. Dia akan seperti ada looking. Wipeout! Deals full. Kembali membalaskan keadaan dan Magister hanya menjadi satu pertukaran. Dan Deals full kali ini lebih berkasa. Oh my god, satu buah momentum yang diciptakan terlambat hadir dari Kusei dan bisa ngebuka tadi sebuah kill yang cukup bagus. Deus Volt bisa mengejar ketertinggalannya. Apalagi yang punya buff turtle-nya yang telat ini yang jadi malapetaka sebenarnya. Karena shield absorb yang digunakan untuk team fight akan hilang ketika kita tidak memiliki last hit terhadap turtle. Tapi kalau kita last hit terhadap turtle-nya, pasti bakal dapat bonus tambahan. Tapi Kid Bomba bakal coba lihat duel Di Dragon-nya, di-cancel begitu saja, terlalu terburu-buru. Dan bahkan Boxy the King gagal untuk mendapatkan apapun di depan sana. Sunset Lover lebih memilih untuk Purify Gaming daripada Black Shoes, daripada dia masuk ke dalam permainan Tapi Silsun. setidaknya kalau kayak gini, berarti momen dari Silsun-nya udah sulit banget. Udah surut. Untuk didapatkan kembali. Surut mungkin bisa, tapi entah kenapa sulit untuk didapatkan kembali. Minimal nungguin Boxy the King punya flicker. Itu kunci mereka. Tapi pick off-nya juga harus berjalan. Karena lihat, sekarang Carvi mendapatkan space-nya. Dan kalau kita lihat dari pemilihan item yang dijalankan sama Kusei, dia sudah memiliki si Halberd. Jadi permainan front to back bisa dijalankan sekarang. Karena Sawo bisa menjadi target operasinya. Oke, Sawo, kalau misalnya dia terpick off di dalam posisi yang tidak cukup baik di depan sana, Special Migration bersama dengan adanya Volter Queen, tapi gagal karena yang didapatkan adalah Boxy. Ini kasusnya akan berbeda kalau Ra di depan sana, karena kita lihat di kanan Silsun, no Purify Gaming Lane. Makanya, ini sekarang tinggal 1000 gold loh. Silsun harus sadar. Dari kalau- 4.000 tadi. Iya, dari hampir 6.000, Hampir 6.000 hampir 8.000 bahkan Ji. Itu harus sadar karena sekarang dengan gold yang sama mereka tuh berpotensi untuk di wipe lagi seperti tadi. Jangan sampai ada yang terlambat hadir dan lihat untuk landing jauhnya juga untuk pertama kali Deus Volt bisa kontrol dan aman. Sekarang mereka siap untuk fight. Ya karena tadi di bottom lane kita lihat di mana dari Kid Bomba bahkan nggak bisa mengontrol dan The Whale Tracker menuju ke Magister. All in begitu saja di cover dengan ada penalty zone dari Kid Bomba bahwa kalau Boxy the King ini nggak bisa selamat kembali dan di depan sana Silsun berhasil menghempaskan posisi dari Kid Bomba, tapi no power of retribution. Tersisa seorang diri Sunset Lover versus everybody right here in the bottom lane. Silsun mencoba untuk mengejar menuju ke arah Sunset Lover. Ra masih mau lebih. One last hit tapi ternyata di sana Kusei telah memotong menuju ke arah wipeout dan Ra berhasil membuat Sunset Lover tertake down dan shutdown di tangan dari Kusei. Wipeout akhirnya dibalas dengan wipeout juga dan Silsun sekarang membuka potensial untuk mendapatkan Lord, namun Magister sudah ready lagi. Magister punya power of retribution, jangan lupakan itu. Itu dia. Walaupun MP The King udah menuju ke arah Lord, mereka harus coba menyisir terlebih dahulu. Magister menunjukkan batang hidungnya, menurut aku itu adalah keputusan yang terlalu terburu-buru. Doa Dragon yang tercancel dengan ada Foul Track Wave. Penalty Sound berhasil dikocek oleh Kid Bomba. The King dari Boxy berhasil menyelamatkan dirinya. Boxy The King pencuri spotlight untuk game kedua. Chow dari Boxy yang benar-benar menjadi bintang dan untuk Lord yang pertama nih Be. Ini turret masih ada satu di mid. Best turret dapat nggak nih Be? Best turret kayaknya belum tentu dapat karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Setidaknya, tapi Silsun tetap berada dalam kendalinya. Dia masih pegang setir game yang pertama ini. Tentunya game yang keduanya juga masih mereka pegang. Mereka nggak mau melepaskan itu ke arah dari Deus Volt. Walaupun Deus Volt sempat mendapatkan wipeout yang tadi begitu mahal harganya. Kalau kita lihat dari item, secara komposisi kayaknya mungkin menuju ke arah Malefic atau bahkan Wind of Nature. Ya. Karena si Albert udah punya dan ini dua-duanya sebenarnya resepnya untuk menuju ke arah sana. Mereka menuju ke arah Kid Bomba. Fokus ke arah Kid Bomba, damage yang terlalu besar di depan sana. Dan this is Kusei langsung take off. Dan Landy dengan sempurna berhasil keluar dari jeratan turret para pasukan dari Silsun. Mereka memancing team fight. Mereka benar-benar membuat jangkar Deus Volt hilang dan Lordnya masih bergerak di front lane. Cuma fokusnya dari Deus Volt bagus banget sih. Dia tahan midnya mati-matian karena mereka tahu atas bawahnya ntar akan bisa di-clear juga. Ya. Yang penting dari mid jangan sampai terbuka dan ini dipaksa oleh Silsun. Yes, karena lihat dari Sorry I'm Felix di depan sana akan menjadi sebuah badan. Flicker dari Sawo pun tercancel. Perfectors berhasil menghujam Sawo. Tandanya mereka tidak punya lagi heavy CC. Boxy the King, Konsel Gaming telah didapatkan. Menuju ke arah sosok dari Magister. Tapi nampaknya Boxy the King masih menunggu momentum. Karena sekalipun dia tendang, sekarang jaraknya tidak akan cukup. Benar-benar. Dan di bagian bottom lane, oh MP. Oke.
Dengan MP The King yang masih bisa selamat dengan Mortal Coil terakhirnya. Mencoba dijemput oleh Ra, tapi lihat surprise take! Damage dari Soso. Sunset Lover yang gak bisa dibendung membuat MP The King meledak di depan sana. Terlalu terburu-buru mungkin ya, niat ngancurin base turret, malah nggak dapetin apa-apa. Inner turret di bagian mid terbuka, dan ini yang dicoba Magister. Oke, Magister setidaknya dapetin satu story yang Felix, tapi dia tidak akan kuat untuk menahan damage yang diberikan Ra, bahkan dengan satu basic attack Kusei. Wah, Damage yang nggak bisa dibendung. Terlalu brutal sih. Terlalu brutal damage-nya. Iya, dari Kuseinya. Apalagi Kuseinya sekarang kan udah benar-benar berada dalam power spike tertinggi. Dan kalau kita melihat dari damage deal-nya, memang Sunset Lovers. lagi-lagi Again. Sunset Lover menjadi the carry dari Dust Vault. Namun, Lilia memang tugasnya seperti itu. Sehingga Dust Vault harus mencari momentum lagi. Atau mematahkan momentum dari Boxy the King ketika nanti dia akan menggunakan flickernya. Karena jawaban dari late game moment yang diciptakan oleh Siusun hanya berkaca dari flicker yang akan dibawakan oleh Boxy the King. Siapapun yang tertangkap dengan menggunakan The Way of Dragon yang mungkin tentunya akan menuju ke arah Magister targetingnya dari tadi. Itu harus di follow up dengan cepat. Cover dari Kid Bomba lebih tepatnya. Itu harus langsung menuju kepada follow up damage deal daripada Siusun. Sehingga mereka nggak mampu untuk melakukan serangan balasan lagi. Tugasnya Sao berarti sih kemungkinan, ya paling gede Sao nggak sih? Untuk nahan semua follow up damage-nya. Ya gimana? Tapi kalau Sao dalam under seperti ini, apa yang bisa dia tahan? Tadi aja dia bahkan flicker for defensive. Gue nunggu banget nih dari tadi momen Sao untuk ngebuka. Dari tadi belum ada yang maksimal, cuman emang agak susah. 3 hero lo punya immune. Ada One yang punya debuff. Martis punya immune, Chow juga punya immune. Jadi ini bisa banget untuk dihindari dengan mudah. Apalagi mobilitas 5 hero-nya Siusun. Itu punya escape yang tinggi. Dan Yes. Bomba Winter. Oke, dengan adanya all-in menuju ke arah depan sana, tapi Magister ternyata sayang sekali dia harus ter-take down. Dengan ada posisi dari Kusei, flicker dengan ada Minan Fury-nya gagal. Duel tengah menuju ke arah seorang Carvi. Ter-take down depan sana, looking for wipeout. Tersisa ada Sunset Lovers. Apakah Sunset Lovers akan terbenam? Wipeout. Dan battle Sunset Lover terbenam di hadapan Kusei. Ini dia, The Dark Horse from Cambodia. Siusun berhasil mendapatkan wipeout. Dan ternyata Siusun memastikan kemenangan mereka di game kedua atas Dust Vault dengan sangat flawless. This is the winner, Siusun. 2-0 Israel, Siusun, sang punggawa dari Kambodia yang berhasil memegang temponya kembali. Sempat blunder sedikit, tapi nggak ngaruh karena langsung reset lagi dan bisa memegang tempo sampai akhir game. Match point. Bukan hal yang baik. Agak cukup trauma saya melihat match point untuk kali ini. Ya. Tapi karena berbeda dengan temponya, tapi tetap sama-sama match point. Tapi referensi gameplaynya unik sih dari Kusei. Dia tahu nih, kalau Kid Bomba itu pernah melawan One dengan Terisla dan dia selalu bikin Winter di item ketiganya. Jadi yang Jadi diincar bukan targetnya dia. bukan ke arah Kid Bomba, dia targetnya ke arah Magister. Itu dia. Dan Magister ini kan lumayan tanky juga, jadi connecting banget dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Sangat masuk akal ketika kita melihat bagaimana manajemen yang begitu menarik dari Siusun dengan early tempo yang benar-benar flawless tapi tidak dilepaskan sama sekali pressure-nya. Manajemen yang cantik ternyata permainan dari Siusun. Dari laning manajemennya cantik, dari gimana dia bermain dengan netral objektif, team fight-nya walaupun sempat blunder, tapi tetap bermain dengan flawless kali ini. Sangat cantik gameplay dari Siusun. Manajernya cantik gak sih? Manajernya yang mana tadi? Aku nggak lihat. Yang tadi itu loh, Yang mana ya? yang di belakang. Agak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ah, Agak kelihatan. burem memang. Lebih fokus ke coachnya kayaknya. Saya lebih fokus ke arah gameplay yang cantik banget. Karena ini flawless banget. Oh Ya. gitu, Dia boleh, end boleh, game-nya, sebelum end game dia pastikan wipe out dulu. Bener, nggak salah sih, dahsyat banget. Dan ini game ketiga match point. Gimana di B? Lancelot udah di ban. Lancelot Belum udah di jadi ban? solusi, ada Martis. Masa iya Lancelot Martis? Malah yang lebih nggak kelihatan worth it kejam. banget. Iya kan? Gini. Malah yang lebih kejam kelihatannya itu dari kubu Siusunnya. Lihat deh. Digi langsung di band ketiga loh tadi. Oke, kali ini bukan Epid Epid the King, King bukan kan? Kusei? Epid the King. Kusei. Ya, Kusei. Kali ini berhasil mendapatkan MVP di game kedua. Kusei dengan One ya. Iya, Master Assassin yang tadi sempat kita pertanyakan. Tapi ternyata target utamanya adalah permainan front to back. Dan ternyata Magisternya yang memisahkan diri loh dari teman-temannya. Iya, Sehingga dia tidak memiliki kawanan dan Master Assassinnya aktif jadinya dengan One. Nah kalau misalkan mungkin ya Master Assassinnya single target kayak gini, aku setuju. Ya kan? Tapi entah kenapa kalau ke Cloud kayaknya kurang cocok nggak sih? Mungkin landing aja kali sih. Laning oke, tapi kan Cloud tipenya yang Blazing Duetnya area of effect. Pemanfaatannya harus bener-bener dengan 2-3 target. Tapi berbeda juga dengan One.
Yang dimana ketika dia menggunakan Master Assassin mungkin bisa efisien, apalagi ketika permainannya front to back dan selalu memisahkan bagaimana team fight dari kubu The Vault. Siusun sempat ada satu patahan momen, yang dimana ini dia momennya. Wipeout tercipta bagi kubu dari The Vault, tapi keuntungannya menurut aku ini terlalu jauh nggak sih? 6.000 gold di comeback 4.000, tapi dari 4.000 gold tersebut ternyata tidak menjadi keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda. Iya susah juga kelihatannya. Bahkan kalau untuk team fight dari sisi lainnya, setelah kena wipeout yang gue pikir biasanya langsung kebalik momennya. Ini enggak sih, Siusun tetap di temponya, tetap di agresifnya, dan tetap on point juga. Dan bahkan kalau kita lihat ya, Sunset Lover yang tadinya niatannya tuh untuk bener-bener jadi high ground defender, jadi bener-bener garda paling belakang untuk mempertahankan minion. Ternyata dia tidak mendapatkan momentumnya dan alhasil ini dia momentum yang dimana Sawonya terpicu dengan menggunakan Minion Fury tapi tidak ada target yang harus bisa ditukarkan. Dan itu dia yang sempat aku pertanyakan juga, Lim. Oke, Crossbow of Tank ini bisa di-deny dengan menggunakan heal up dari Minion Fury Winter juga tadi. bisa. Ya, Minion Fury tuker sama Motivation Roar kan. Masih banyak lah. Ya, tapi masalahnya kalau cuma satu target, Dan tuh selalu karena Minion Magister. Fury-nya nggak bakal on point gitu. Beberapa belakangan sebelum mereka memenangkan endgame selalu karena Magister. Sadar gak? Magister, Ya. Magister. Lalu Sampai The Way of Dragon Flickernya aja ke Magister. Semua Magister. Karena ketika Magisternya udah pakai hero power berkali-kali dan dia dipatahkan kaki, ini pincang. Jangkarnya yang tadinya harus menjadi jangkar dari Default dikacangin. Kenapa? Terlalu banyak effort kalau kita coba ke arah Kit Bomba. Jadi Kit Bombanya lepasin, Magisternya kita bekuk. Iya, Bahkan levelnya kalah sama Kit Bomba, bro. Jelas-jelas Magisternya memang susah juga sih kalau ngomongin Magister. Di awal rotasinya udah patah. Udah patah banget sih Magister yang sempat melakukan ganking tapi malah dia yang ter-take down. Kayaknya dia berenang di dalam turret deh. Makanya kan, Iya nggak sih? agak sedikit susah juga dia. Cuman megangin turret aja udah. Cuman gue masih penasaran dengan Master Assassin sih. Di Marksman ya. Kalau dia makannya front to back, Be, nyala nggak Master Assassin-nya? Kalau makannya front to back dan itu kebetulan gak ada minion sama gak ada teman-temannya, nyala sih. Karena minion juga terhitung ya. Minion juga terhitung kan sebenarnya untuk Master Assassin. Tapi yang paling detail itu sebenarnya ketika hero teamfight di area jungle. Itu udah paling berasa banget. Oke, menarik juga. Bahkan sampai Bruno loh, maksud gue. Iya, Bruno, itu. bro. Iya Bruno kan? loh. Kalau ngomongin Bruno kayak dia pakai tenacity buat safety bisa. Kalau mau ngambil weapon master juga bisa. Bahkan ya banyak spell lainnya. Bahkan lebih Banyak. setuju. Ada weapon master juga. Mendingan diskon gua kalian. Atau mungkin menggunakan ke arah dari Wilderness Blessing kalau emang tujuannya untuk berlari, untuk berfarming dua lane. Iya, Seperti iya. Cloud pada awal-awal ada Wilderness Blessing kan, Iya gak pakai kan? tenacity kan? Makanya gua agak kaget juga sampai Bruno Master Assassin. Apakah memang efektif kah? Karena nggak mungkin mereka nggak coba dulu kan. Tiba-tiba Iya. masa di sini baru coba. Pasti di Scream udah dicoba teman-teman. Jadi ya, Ada celah mungkin ya. silakan mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan Marksman Master Assassin. Ya rekomendasi dari kami sih sebenarnya kalau serangannya area of effect jangan. Mending weapon master kan. Mending weapon master. Sekalian. Tapi kalau kamu single target ya contohnya mungkin kayak one itu cocok banget kebetulan karena permainan front to back bisa dijalankan. Tapi ini bisa dibilang lebih kejam gak sih? 14 menit 44 detik loh. Iya. Tadi 13 Be. 13 menit tapi kayak ya masih ada Ada sedikit ya. perlawanan lah. Ini Ini kayak bener-bener kayak semua team fight Siusun yang menang. Walaupun sebenarnya one sided di game yang pertama. Tapi ini lebih kelihatan ya, semua team fightnya di Siusun gitu loh. makanya gue bingung nih. Lancelot tadi kan masalah tuh. Udah di-ban. Sekarang muncul masalah baru. Masalah baru. Martis nih. Nah, tadi udah nge-ban Lancelot aja menyebabkan adanya Guinevere yang lepas. Kalau dia mau ban, nggak efisien. iya, Masalahnya, nggak bisa pegang. The Vault yang first pick. Kalau nanti Siusun tiba-tiba di game yang ketiga mereka yang first pick, mereka yang dapat Guinevere loh. Makanya, berani nggak tetap masih ban Nah Lancelot? itu dia tuh. Bukan hanya Guinevere kayaknya menurut gue kayak Bruno bakal lebih gila ada. lagi sih yang lepas. Iya banyak sih sebenarnya. Konsep terbaiknya memang tetap ban Lancelot, Martisnya di naik pick. Kasih dia Gwyn. Cuma harus butuh bayaran yang lain kayak ini contohnya dapat one so gitu far kan. sih aku lihat Magister tidak cocok dengan sinergi Martis. Ya. Martis ya nggak masuk berarti Nggak ya. masuk dia. Wah. Gameplaynya juga kan gameplay yang lebih ke arah cover kan. Iya. Ya, kalau tipe yang kayak Martis kan tipe yang ofensif, tipe yang kalau bisa nabrak-nabrak. ya. Martis Makanya- harus punya individual bagus sih menurut gue. Iya, individual bagus. Makanya nggak heran. Di MPL Malaysia, Martis laku banget karena mereka maunya team fight tabrak gitu. Iya. Ganyang. Ganyang hero-nya. Yang Namanya punya ganyang. hitungan damage bagus, no. Karena dia main sendiri sebenarnya. Martis punya sisi, punya damage, punya slow, punya eksekusi. Jadi kayak Iya. ya harus pinter-pinter sendiri makanya. Bahkan team fight participation MP The King aja paling rendah loh di timnya. 50%. Karena emang yang penting dari Martis mempertahankan bagaimana kehadiran dia, presensi dia
dan The Battle of Retribution. Objektifnya juga tadi jalan sih. Jalan semua. Dan itu dia untuk game kedua, match point artinya. Satu game lagi nih Ji.